Selamat jumpa lagi di cerita Mbak Yujiem. Pernahkah Anda membayangkan, orang yang paling Anda cintai justru menjadi orang yang paling menginginkan kematian Anda? 5 tahun lalu, pria ini membuang anak kandungnya yang sedang sekarat di puskesmas tua, hanya karena dianggap sebagai beban dan pembawa sial. Ia pergi bersama wanita lain, tertawa di atas penderitaan istri yang ia tinggalkan tanpa sepeser pun uang. Namun, takdir tidak pernah tidur. Hari ini, pria sombong itu terbaring tak berdaya di meja operasi. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Dan tepat di depan matanya, berdiri seorang dokter bedah terbaik yang memegang pisau bedah. Sosok yang wajahnya sangat ia kenali. Dia adalah anak yang dulu ia biarkan mati. Simak kisah tentang ketegaran seorang ibu dan pembalasan dendam paling elegan melalui sebuah keberhasilan. Karena di dunia ini, tidak ada yang lebih mengerikan daripada doa orang yang teraniaya dan karma yang datang tepat pada waktunya. Namun, sebelum dilanjut kami mohon bantuannya untuk menekan tombol like, subscribe dan komen di kolom komentar agar kami tahu cerita ini sudah sampai pada Bapak, Ibu saudara semua. Selamat menyaksikan. Hujan deras mengguyur atap seng puskesmas tua itu, menciptakan suara gaduh yang seolah menulikan telinga. Di dalam ruangan yang pengap dan berbau obat-obatan murah, Tri Pujiati duduk mendekap Bagas Adi Sanjaya, putranya yang masih berusia 5 tahun. Tubuh kecil Bagas menggigil hebat, napasnya tersengal, dan matanya hanya menyisakan garis putih akibat panas tinggi yang tak kunjung turun. Tri terus membisikkan doa di telinga anaknya, berharap mukjizat datang sebelum segalanya terlambat. Namun, ketenangan yang ia cari hancur seketika saat pintu ruangan digebrak dengan kasar. Robin Winarta, suaminya, masuk dengan langkah angkuh, diikuti oleh Mola yang tampil mencolok dengan pakaian mahal dan aroma parfum yang menusuk hidung. Tidak ada kekhawatiran di wajah Robin. Yang ada hanyalah tatapan jijik melihat pemandangan di depannya. Tanpa sepatah kata pun menanyakan kabar anaknya, Robin melemparkan selembar amplop coklat tepat ke arah wajah Tri. Amplop itu jatuh di atas tempat tidur kayu yang ditempati Bagas. Tri gemetar saat membukanya, dan jantungnya serasa berhenti berdetak melihat isinya adalah surat gugatan cerai. Ia mendongak, menatap mata suaminya dengan sisa-sisa harapan yang hancur. Tri memohon dengan suara parau, meminta Robin untuk memberikan sedikit uang demi menebus obat resep dokter yang sangat mahal karena Bagas sedang dalam kondisi kritis. Namun, Robin justru tertawa dingin, sebuah tawa yang merobek harga diri Tri sebagai seorang istri dan ibu. Di sampingnya, Mola tersenyum sinis sambil bergelayut manja di lengan Robin, seolah menikmati penderitaan yang sedang berlangsung di depan matanya. Robin melangkah mendekat, lalu berkata dengan nada yang sangat tajam bahwa ia tidak akan membuang-buang uangnya untuk anak yang ia sebut sebagai pembawa sial. Menurut Robin, sejak Bagas lahir dengan kondisi fisik yang lemah dan sering sakit-sakitan, keberuntungannya dalam berbisnis selalu hancur. Ia menuduh Bagas adalah beban yang menghambat kesuksesannya. Mola menimpali dengan kalimat yang lebih menyakitkan, mengatakan bahwa lebih baik anak itu dibiarkan mati saja agar Tri tidak perlu repot mengemis lagi dan Robin bisa bebas memulai hidup baru yang lebih berkelas bersamanya. Tri bersimpu di lantai, memegang ujung celana Robin sambil menangis histeris. Namun Robin justru menghentakkan kakinya hingga Tri tersungkur ke lantai yang dingin. Di tengah keputusasaan itu, seorang kakek tua yang merupakan pasien di ranjang sebelah memperhatikan mereka dengan tatapan dalam. Kakek itu bangkit perlahan setelah Robin dan Mola pergi meninggalkan ruangan dengan sombong. Ia menghampiri Tri yang masih terisak dan memberikan sebuah kotak kayu kecil yang terlihat sangat tua namun terawat. Kakek itu berbisik bahwa kotak itu berisi sesuatu yang akan mengubah garis hidupnya jika ia memiliki keberanian untuk bangkit. Tri menerima kotak itu dengan tangan bergetar, tanpa tahu bahwa di dalamnya terdapat rahasia besar tentang aset lahan dan catatan penting peninggalan keluarga yang selama ini hilang. Ia menatap wajah Bagas yang masih pucat, lalu menghapus air matanya dengan kasar. Tri Pujiati berdiri dengan tegak. Sebuah kekuatan baru muncul dari balik rasa sakitnya yang paling dalam. Ia tidak lagi memohon pada bayangan Robin yang sudah menghilang di balik pintu puskesmas. Ia sadar bahwa mulai detik ini, ia harus menjadi dinding yang kokoh bagi anaknya. Tri menggenggam erat kotak kayu itu dan bersumpah di dalam hati bahwa ia akan membesarkan Bagas sendirian tanpa membutuhkan belas kasihan dari lelaki yang sudah membuang darah dagingnya sendiri. Ia melihat ke arah jendela,
di mana petir menyambar, seolah menjadi saksi atas janji yang ia buat untuk membalas semua penghinaan ini dengan keberhasilan yang tak terbayangkan. Sambil membelai rambut Bagas yang masih panas, Tri membisikkan janji terakhirnya malam itu. Ia mengatakan pada anaknya bahwa dunia mungkin sedang berusaha menghancurkan mereka, namun mereka tidak akan menyerah. Ia akan membuktikan kepada Robin bahwa anak yang dianggap mati itu akan menjadi sosok yang paling ia butuhkan suatu hari nanti. Tri menyimpan surat cerai itu baik-baik sebagai pengingat akan rasa sakit yang harus ia ubah menjadi energi. Malam itu, di tengah kesunyian puskesmas yang dingin, Tri Pujiati secara resmi mengubur masa lalunya dan bersiap menghadapi badai untuk menjemput fajar baru bagi Bagas. Ia menatap ke depan dengan pandangan yang kosong namun penuh dendam yang terukur. Sementara di luar sana, Robin pergi menjauh tanpa sedikit pun menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Setelah malam yang penuh penghinaan itu, Tri Pujiati benar-benar menghilang dari peredaran. Ia membawa Bagas pergi jauh dari kota tempat tinggal mereka, menetap di sebuah perkampungan kumuh di pinggiran ibu kota agar tidak terdeteksi oleh radar Robin. Kehidupan di sana sangat keras, namun Tri tidak pernah mengeluh sedikit pun. Di siang hari, ia bekerja sebagai buruh cuci di perumahan mewah, memeras tenaga hingga tangannya pecah-pecah dan perih terkena deterjen. Pada malam hari, ia tidak langsung beristirahat. Ia membuka kotak kayu pemberian kakek misterius di puskesmas tempo hari. Ternyata, di dalam kotak itu terdapat sertifikat tanah di daerah strategis yang selama puluhan tahun dianggap tanah sengketa, beserta catatan formula jamu kesehatan keluarga yang sangat berkhasiat. Tri mulai memanfaatkan formula tersebut. Dengan modal sisa upah mencuci yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, ia mulai meracik jamu kesehatan untuk memperkuat daya tahan tubuh Bagas yang sering sakit. Keajaiban mulai terjadi. Bagas yang dulu lemah perlahan tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas dan jarang jatuh sakit lagi. Tri kemudian memberanikan diri menjual racikan jamu itu kepada ibu-ibu di tempatnya bekerja. Karena khasiatnya yang luar biasa, permintaan mulai melonjak drastis. Tri yang awalnya hanya menggunakan panci kecil di dapur sempitnya, mulai kewalahan memenuhi pesanan. Ia sadar bahwa inilah jalan yang diberikan Tuhan untuk mengubah nasibnya dan membiayai pendidikan Bagas setinggi mungkin. Sementara itu, Robin Winarta sedang berada di puncak kesombongan. Bersama Mola, ia hidup bermewah-mewahan dari hasil bisnis properti yang sebenarnya mulai goyah karena manajemen yang buruk. Mola yang hanya mencintai harta Robin terus menuntut gaya hidup kelas atas, memaksa Robin melakukan segala cara termasuk hutang sana-sini. Robin merasa sangat hebat dan sering membanggakan diri bahwa hidupnya jauh lebih baik setelah membuang Tri dan Bagas. Baginya, Tri hanyalah masa lalu yang memuakan dan Bagas adalah kegagalan yang sudah seharusnya ia lupakan. Ia tidak pernah tahu bahwa di sudut lain kota ini, wanita yang pernah ia injak-injak sedang membangun sebuah fondasi kerajaan bisnis yang sangat kokoh. Tri Pujiati mulai mengurus legalitas tanah dari sertifikat di kotak kayu tersebut. Setelah melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan, tanah tersebut akhirnya resmi menjadi miliknya. Ia tidak menjual tanah itu, melainkan menggunakannya sebagai jaminan untuk membangun pabrik pengolahan herbal skala kecil. Ia bekerja tanpa lelah, tidur hanya 3 jam sehari, dan melakukan semuanya demi masa depan Bagas. Tri ingin membuktikan bahwa seorang ibu yang terdesak bisa menjadi jauh lebih berbahaya dan lebih kuat dari pengusaha manapun. Ia mengubah namanya di dunia bisnis agar tidak dikenali. Namun ia tetap menanamkan nilai-nilai kerendahan hati kepada Bagas yang kini mulai menunjukkan minat besar di bidang kedokteran. Tahun-tahun berlalu, Tri tidak lagi dikenal sebagai buruh cuci yang bau keringat. Ia telah bertransformasi menjadi seorang perempuan anggun yang menjabat sebagai direktur utama di perusahaannya sendiri. Meskipun hartanya sudah berlimpah, ia tetap menjadi penyangga ekonomi yang tidak sombong bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, luka lama itu masih ada. Setiap kali ia melihat bekas luka di tangannya akibat deterjen bertahun-tahun lalu, ia selalu teringat wajah Robin yang tertawa saat Bagas sedang kritis. Ia memastikan Bagas mendapatkan pendidikan terbaik di fakultas kedokteran paling bergengsi, meski Bagas harus belajar sambil tetap membantu ibunya mengelola unit riset di perusahaan mereka. Di sisi lain, kehancuran Robin mulai terlihat nyata. Satu persatu asetnya disita bank karena ia tidak mampu membayar bunga hutang yang menumpuk.
Mola yang mengetahui keuangan Robin menipis mulai menunjukkan sifat aslinya yang kasar dan sering menghilang dari rumah. Robin mulai mengalami stres berat yang berujung pada seringnya ia merasakan nyeri di dada. Namun, kesombongannya tetap tidak luntur. Ia masih merasa sebagai pria terhormat dan menolak untuk bekerja keras kembali dari nol. Ia tidak menyadari bahwa roda nasib telah berputar sempurna, menempatkan dirinya di bawah dan menempatkan Tri Pujiati serta anak yang dulu ia biarkan mati tepat di atas kepalanya. Bisnis herbal yang dikelola Tri Pujiati berkembang pesat hingga merambah ke industri farmasi modern. Ia kini resmi menjabat sebagai direktur utama di sebuah perusahaan kesehatan raksasa yang memiliki jaringan rumah sakit swasta. Meskipun telah menjadi wanita yang sangat kaya dan berpengaruh, Tri tetap memilih untuk hidup dalam bayang-bayang. Ia jarang tampil di publik agar identitasnya tetap menjadi misteri bagi musuh-musuh masa lalunya. Semua operasional harian di kantor pusat ia serahkan kepada manajer kepercayaannya, sementara ia fokus memantau perkembangan pendidikan Bagas Adi Sanjaya yang baru saja menyelesaikan spesialisasi bedah jantung dengan predikat terbaik. Bagi Tri, kesuksesan Bagas adalah pembalasan dendam yang paling manis. Di sudut kota yang berbeda, kehidupan Robin Winarta telah berubah menjadi neraka dunia. Rumah mewahnya sudah lama disita, dan ia kini tinggal di sebuah kontrakan sempit yang pengap. Mola, wanita yang dulu ia banggakan, telah berubah menjadi sosok yang mengerikan. Mola sering memaki Robin karena pria itu tidak lagi bisa memberinya kemewahan. Robin yang kini sudah tua dan ringkih terpaksa bekerja sebagai tenaga serabutan hanya untuk membayar sewa kontrakan. Ia sering mengalami sesak napas yang hebat, namun ia tidak memiliki uang untuk berobat. Setiap kali ia meringis kesakitan, Mola justru mengejeknya dan mengatakan bahwa Robin hanya menjadi beban yang menghalangi kebahagiaannya. Suatu sore, Robin jatuh pingsan di pinggir jalan saat sedang mencoba menawarkan jasa perbaikan pompa air. Warga sekitar yang merasa iba membawanya ke sebuah rumah sakit megah yang baru saja diresmikan di pusat kota. Rumah sakit itu tampak sangat mewah dengan fasilitas terbaik yang pernah dilihat Robin. Saat tersadar di ruang instalasi gawat darurat, Robin merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Ia melihat para perawat dan staf medis berlalu lalang dengan seragam yang sangat rapi. Di tengah rasa sakitnya yang menusuk dada, ia melihat seorang wanita anggun berjalan masuk ke ruangan tersebut dikawal oleh beberapa orang berpakaian formal. Robin menyipitkan matanya, merasa wajah wanita itu sangat familiar namun ia tidak yakin. Wanita itu adalah Tri Pujiati. Ia datang untuk meninjau fasilitas baru di rumah sakit miliknya. Tri sudah mengetahui dari laporan stafnya bahwa ada seorang pasien tunawisma yang baru saja masuk dengan kondisi jantung yang kritis. Saat pandangan mereka bertemu, Robin tertegun. Meskipun Tri kini terlihat jauh lebih muda dan sangat berkelas, Robin tidak bisa melupakan tatapan mata wanita yang dulu ia buang di puskesmas tua. Namun, kesombongan Robin yang sudah mendarah daging membuatnya tetap ingin terlihat kuat. Dengan suara yang gemetar dan tersengal-sengal, Robin mencoba mencibir. Ia bertanya dengan nada merendahkan apakah Tri bekerja sebagai pembantu di rumah sakit ini hingga bisa masuk ruangan VIP. Tri Pujiati tidak membalas hinaan itu dengan kemarahan. Ia justru melangkah mendekat dengan senyum tenang yang mematikan. Ia memberi isyarat kepada manajer rumah sakit untuk meninggalkan mereka berdua sejenak. Tri menatap Robin yang terbaring lemah dengan selang oksigen di hidungnya. Ia kemudian berkata dengan suara yang sangat lembut namun penuh penekanan bahwa tempat ini adalah miliknya. Ia memberitahu Robin bahwa ia bukan lagi buruh cuci yang bisa diinjak-injak, melainkan pemilik dari seluruh gedung ini. Robin terbelalak. Jantungnya berdegup lebih kencang karena kaget sekaligus tidak percaya bagaimana wanita yang dulu ia buat melarat bisa memiliki kekuasaan sebesar ini. Sebelum Robin sempat bereaksi lebih jauh, Tri kembali membisikkan sesuatu yang membuat darah Robin seolah membeku. Tri bertanya apakah Robin ingat dengan anak yang dulu ia biarkan mati karena dianggap pembawa sial. Robin terdiam. Rasa malu dan takut mulai bercampur aduk di dalam dadanya. Tri kemudian berdiri tegak dan merapikan pakaiannya, lalu mengatakan bahwa sebentar lagi Robin akan bertemu dengan anak itu dalam kondisi yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Tri berbalik dan keluar dari ruangan dengan langkah yang sangat anggun, meninggalkan Robin yang mulai menangis ketakutan di atas ranjang rumah sakitnya.
Robin hanya bisa menatap langit-langit ruangan sambil meratapi nasibnya yang kini berada di tangan orang-orang yang pernah ia hancurkan. Kondisi jantung Robin semakin memburuk, membuatnya harus segera dipindahkan ke ruang tindakan khusus. Ia hanya bisa pasrah saat tubuhnya didorong melewati lorong-lorong rumah sakit yang dingin dan sunyi. Di tengah kesadarannya yang mulai menipis, Robin melihat Mola datang ke rumah sakit, namun bukan untuk menjenguknya dengan kasih sayang. Mola datang dengan wajah penuh amarah, berteriak di depan petugas administrasi karena ia menolak menjadi penjamin biaya pengobatan Robin. Mola bahkan terang-terangan mengatakan di depan Robin yang sedang sekarat bahwa ia lebih baik mati saja daripada terus menyusahkannya dengan hutang yang menumpuk. Robin hanya bisa meneteskan air mata, merasakan sakit yang lebih hebat dari serangan jantungnya saat menyadari wanita yang ia pilih dulu ternyata jauh lebih kejam dari binatang. Tri Pujiati berdiri di balik kaca ruang observasi, menyaksikan kehancuran mental mantan suaminya itu tanpa rasa iba sedikitpun. Ia memanggil manajer operasional rumah sakit dan memberikan instruksi tegas bahwa semua biaya pengobatan Robin akan ditanggung oleh yayasan miliknya. Namun dengan satu syarat, Robin harus tetap sadar sepenuhnya saat mengetahui siapa yang menyelamatkannya. Tri ingin Robin merasakan setiap detik penyesalan yang membakar jiwa. Ia kemudian memberikan sinyal kepada tim dokter spesialis bedah untuk segera masuk ke ruang operasi. Tri tahu, ini adalah momen yang telah ia persiapkan selama puluhan tahun. Sebuah panggung di mana keadilan Tuhan akan dipertontonkan dengan cara yang paling nyata. Pintu ruang operasi terbuka secara otomatis, dan masuklah seorang pria muda yang sangat gagah dengan pakaian operasi berwarna hijau lengkap dengan masker yang menutupi sebagian wajahnya. Langkah kakinya terdengar mantap, memancarkan aura wibawa yang sangat besar. Para perawat dan asisten dokter segera menunduk hormat saat pria muda itu mendekat ke arah meja operasi. Pria itu adalah Dr. Bagas Adi Sanjaya, dokter spesialis bedah jantung terbaik yang dimiliki rumah sakit tersebut. Bagas tidak segera melakukan tindakan. Ia justru berhenti di samping kepala Robin dan membuka maskernya perlahan agar Robin bisa melihat wajahnya dengan jelas di bawah lampu operasi yang sangat terang. Robin terkesiap. Matanya terbelalak melihat wajah pria muda di hadapannya. Ia seolah melihat bayangan dirinya sendiri saat masih muda, namun dengan sorot mata yang jauh lebih cerdas dan penuh ketenangan. Robin mencoba bicara meski mulutnya tertutup masker oksigen. Suaranya hanya berupa erangan lemah yang tidak jelas. Namun, Bagas memahami ketakutan di mata ayahnya. Bagas membungkuk sedikit, menatap tepat ke dalam manik mata Robin yang bergetar hebat. Tidak ada kemarahan di mata Bagas, yang ada hanyalah kedinginan yang luar biasa, seolah ia sedang menatap benda mati yang tidak memiliki arti apapun dalam hidupnya. Dengan suara yang sangat jernih dan tegas, Bagas menyapa Robin dengan sebutan pasien, bukan sebagai ayah. Ia berkata bahwa ia adalah dokter yang akan bertanggung jawab atas nyawa Robin di meja operasi ini. Bagas sengaja mengingatkan Robin tentang kejadian 25 tahun setelah Robin kabur, di mana Robin pernah bertanya dengan nada menghina tentang keberadaan anak yang dulu dibiarkan mati. Kini, anak itu berdiri di hadapannya bukan untuk membalas dendam dengan mencabut nyawanya, melainkan untuk melaksanakan tugas profesional sebagai manusia yang jauh lebih mulia dari Robin. Bagas menegaskan bahwa ia akan menyelamatkan nyawa Robin agar Robin bisa hidup lebih lama untuk menyaksikan kesuksesan yang telah mereka raih tanpa campur tangan seorang pengkhianat. Ketakutan Robin memuncak saat tim medis mulai menyuntikkan obat bius ke dalam selang infusnya. Sebelum penglihatannya kabur dan kesadarannya menghilang, kalimat terakhir yang ia dengar adalah suara Bagas yang memerintahkan tim medis untuk memulai pembedahan dengan sangat teliti. Robin merasa dunianya runtuh. Ia merasa sangat kecil dan terhina karena nyawanya kini berada di ujung pisau bedah milik anak yang dulu ia anggap sebagai kutukan dan sampah. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin bersujud. Namun semuanya sudah terlambat karena kegelapan mulai menjemput kesadarannya. Robin tertidur dengan beban penyesalan yang sangat berat. Sementara Bagas mulai bekerja dengan tangan yang sangat tenang untuk memperbaiki jantung yang dulu tidak pernah memiliki ruang untuk mencintainya. Operasi berlangsung selama berjam-jam di bawah ketegangan yang luar biasa. Namun tangan dokter Bagas Adi Sanjaya tetap stabil tanpa getaran sedikitpun. Tri Pujiati mengawasi dari ruang monitor, melihat bagaimana anaknya bekerja dengan sangat profesional menyelamatkan nyawa pria yang pernah mengharapkan kematiannya. Setelah tindakan medis yang rumit itu selesai,
Robin Winarta dipindahkan ke ruang pemulihan dalam kondisi stabil namun sangat lemah. Saat Robin terbangun, hal pertama yang ia lihat bukanlah kemewahan kamar rumah sakit, melainkan wajah Mola yang sedang diinterogasi oleh petugas keamanan. Ternyata, Mola tertangkap basah mencoba mencuri dompet dan barang berharga milik Robin di dalam ruang perawatan sebelum akhirnya ia diusir secara kasar dari rumah sakit atas perintah pihak manajer. Beberapa hari kemudian, Robin sudah cukup kuat untuk duduk, meskipun separuh tubuhnya terasa kaku akibat komplikasi ringan. Tri Pujiati masuk ke kamar perawatan dengan langkah yang sangat berwibawa, diikuti oleh Bagas yang masih mengenakan jas putih kedokterannya. Robin langsung menangis terseduh-seduh saat melihat mereka berdua. Suaranya parau mencoba memanggil nama Tri dan memohon ampun. Robin berkata bahwa ia sangat menyesal dan ingin kembali menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun, Tri hanya menatapnya dengan pandangan kosong yang sangat menyakitkan. Tri menjelaskan bahwa kehadirannya di sini bukan untuk melakukan rekonsiliasi atau memaafkan masa lalu, melainkan untuk memberikan tagihan atas semua perbuatan Robin di masa lalu yang harus dibayar dengan rasa malu seumur hidup. Tri Pujiati kemudian memberikan sebuah map kepada Robin yang berisi surat perjanjian. Tri memberitahu bahwa setelah keluar dari rumah sakit, Robin tidak akan kembali ke jalanan, melainkan akan ditempatkan di sebuah paviliun kecil di belakang rumah megah milik Tri. Namun, ia tidak akan tinggal di sana sebagai keluarga, melainkan sebagai pengingat akan kegagalan seorang pria. Robin akan dirawat oleh perawat seadanya dan hanya boleh melihat kesuksesan Tri dan Bagas dari kejauhan, tanpa pernah bisa menyentuh atau berbicara dengan mereka lagi. Tri ingin Robin melihat setiap hari bagaimana anak yang dulu ia sebut pembawa sial itu hidup dalam kemuliaan dan penghormatan. Sementara Robin hanya bisa meratapi nasib di sudut terpencil rumah itu. Bagas melangkah maju dan memeriksa detak jantung Robin untuk terakhir kalinya sebagai dokter penanggung jawab. Bagas berkata dengan nada dingin bahwa jantung Robin kini sudah sehat. Namun ia mengingatkan bahwa jantung itu kini berdetak bukan karena belas kasihan seorang anak kepada ayahnya, melainkan karena kewajiban seorang dokter kepada pasiennya. Bagas menegaskan bahwa di dalam hatinya, sosok ayah sudah mati sejak malam di puskesmas tua itu. Ia meminta Robin untuk tidak pernah berharap akan ada pelukan atau kata maaf, karena baginya, Robin hanyalah orang asing yang kebetulan memiliki darah yang sama. Robin hanya bisa terdiam membeku, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya meskipun nyawanya berhasil diselamatkan. Kini, setiap pagi Robin Winarta duduk di kursi roda di teras paviliun belakang, memandang ke arah rumah utama yang megah. Ia sering melihat mobil mewah yang membawa dokter Bagas berangkat ke rumah sakit, atau melihat Tri Pujiati yang sibuk memimpin rapat besar melalui panggilan video di taman. Mereka tampak sangat bahagia dan terhormat. Sebuah kehidupan yang seharusnya bisa dinikmati Robin jika dulu ia tidak memilih jalan pengkhianatan. Mola sendiri dikabarkan hidup terlunta-lunta di jalanan setelah semua barang mewahnya disita untuk menutupi hutang, tanpa ada satupun orang yang peduli padanya. Robin akhirnya menyadari bahwa hukuman yang paling berat bukanlah kematian, melainkan hidup dalam penyesalan yang tiada akhir sambil melihat orang yang kita hancurkan justru terbang tinggi di atas kita. Kisah ini memberikan pelajaran mendalam bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, akan kembali kepada pelakunya. Jangan pernah meremehkan seseorang yang sedang berada di titik terendah, terutama darah daging sendiri, karena Tuhan mampu memutar nasib manusia dalam sekejap mata. Kekuatan seorang ibu yang teraniaya adalah kekuatan yang paling dahsyat, dan kesuksesan seorang anak adalah pembalasan terbaik bagi mereka yang pernah merendahkan martabat keluarganya. Kejujuran dan kasih sayang tulus akan selalu menang melawan keserakahan dan kesombongan yang hanya memberikan kebahagiaan semu. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai keputusan Tri Pujiati dan Dr. Bagas yang tetap menyelamatkan nyawa Robin namun tetap memberikan sanksi sosial yang berat? Apakah menurut Anda Robin pantas mendapatkan kesempatan kedua? Ataukah hukuman hidup dalam penyesalan itu sudah sangat adil baginya? Tuliskan pendapat jujur Anda di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi pelajaran hidup dari kisah yang sangat menyentuh hati ini. Jangan lupa untuk mendukung cerita-cerita yang membangun nilai moral keluarga seperti ini agar kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam melangkah.